Assalamualaikum Sobat Football United. Sehat-sehat selalu, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Ingat, jangan judol ya. Oke. Menyambung video yang sebelumnya terkait dengan informasi Oli Watkins yang masuk ke daftar pemain yang diincar oleh Manchester United, walaupun ada embel-embel kalau Rasmus Hojlund cabut, dan juga ada keterangan informasi mengenai keadaan Victor Osimhen, Victor Gyökeres, Ugo Ekitike, dan juga Nkunku. Gue ingin balik lagi ke Oli Watkins ini ya, di mana ada analisis yang dilakukan oleh Carl Anka. Carl Anka ini adalah jurnalis penulis di The Athletic, jadi kualitas kredibilitasnya menurut gue ini termasuk yang premium. Disebutkan judulnya, Oli Watkins bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari Bruno Fernandes dan Matheus Cunha. Gue akan artikan dulu ya. Mengesampingkan usia Watkins, kepindahannya akan menjadi kelanjutan dari strategi transfer Ineos di musim panas ini. Bisnis United sejauh ini nampak lebih memihak pada pemain-pemain penyerang yang lebih teruji di Liga Premier. Individu-individu yang memerlukan masa aklimatisasi lebih pendek terhadap kehidupan di Old Trafford saat Ruben Amorim berusaha untuk kembali naik di klasemen Liga Premier. Dengan demikian, kesepakatan dengan Watkins akan menjadi langkah yang masuk akal, bukan langkah yang spektakuler untuk mengatasi masalah klub dalam hal mencetak gol. Pemain internasional Inggris itu mencetak 16 gol dan memberikan 8 assist dalam 38 pertandingan Liga Premier musim lalu, 31 diantaranya sebagai pemain inti. 2 tahun terakhir, pemain internasional Inggris ini telah mengembangkan permainannya di bawah asuhan Unai Emery. Sebelumnya, ia adalah seorang gelandang yang berbakat, tetapi tidak konsisten. Namun, kini ia telah menjadi pencetak gol yang tangguh dan titik fokus yang berharga bagi serangan Aston Villa. Jika ia pindah ke United, ia akan menjadi ancaman pencetak gol terbaik, misalnya dalam posisi di udara dan saat menembak di area kotak penalti. Larinya di belakang pertahanan lawan juga akan memunculkan kemampuan terbaik dari Bruno Fernandes dan Matheus Cunha yang beroperasi di area yang lebih dalam. Ini yang ditulis oleh Carl Anka. Oke. Jadi dianggap memang profil dari seorang Oli Watkins ini bisa dibilang cocok dan juga sesuai dengan karakter dari lini serang Manchester United ya. Nah, tadi disebutkan terkait dengan situasi dari pencetak gol. Jadi Manchester United ini mencari ataupun berusaha untuk bisa memperbaiki kemampuan mencetak gol. Kan ini yang disebutkan di artikel tadi, yang gua sangat sepakat, dan memang ini juga kan ya yang menjadi prioritas utama bagi Manchester United di bursa transfer saat ini. Matheus Cunha ini diamankan pertama ya, dan saat ini Manchester United sedang dalam upaya untuk bisa mendatangkan Bryan Mbeumo, pemain juga yang dinilai bisa memperkuat lini serang Manchester United, kemampuan mencetak gol. Nah, kalau gue melihat ya, atau memperkirakan kalau Manchester United ini mampu mendatangkan Mbeumo, Oli Watkins, dan juga Matheus Cunha, kita berbicara mungkin lebih ke sisi teknis, raihan gol dari Mbeumo, Watkins, dan juga Matheus Cunha itu masing-masing 20 gol musim lalu ya. Lalu 16 gol dan juga 15 gol bagi Matheus Cunha. Jadi memang sangat banyak sekali. Mereka ini berada di 10 besar top skor Liga Inggris musim lalu. Nah, bagaimana dengan 2 musim yang lalu ya? Ini juga menarik. Kalau gua lihat dari sisi pencetak gol, Oli Watkins ada di angka 19 gol. Lalu Matheus Cunha ada di angka 12 gol. Sementara Bryan Mbeumo ada di angka 9 gol. Jadi dari 2 musim yang lalu, Oli Watkins gue bisa bilang konsisten di kemampuan mencetak golnya.
Lalu Matheus Cunha pun juga konsisten, ada kenaikan sedikit, kenaikan yang signifikan ini ada pada Bryan Mbeumo. Jadi dibandingkan 2 musim lalu dan juga musim lalu. Dan diharapkan menurut gua ketika kita berbicara secara teknis sekali lagi datang ke Manchester United, maka Oli Watkins tetap berada pada konsistensi permainannya. Ada peningkatan dari Cunha dan juga Mbeumo dari sisi permainan, terutama dari sisi mencetak gol. Dan ini yang menurut gue yang diharapkan terjadi bagi 3 pemain itu kalau seandainya datang ke Manchester United. Nah, tadi disebutkan oleh Carl Anka bahwa ya kedatangan Oli Watkins ini bisa meningkatkan kemampuan dari Cunha dan juga Bruno Fernandes. Yang menarik ingin gue bahas sedikit mungkin terkait dengan Bruno Fernandes. Gue menilai Bruno Fernandes ya, ini pemain terbaik di Manchester United selama beberapa musim terakhir. Khusus untuk musim kemarin, dia menurut gue ya kurang mendapatkan support dari pemain lain. Maksud gue begini, dari sisi posisi, sering gue bahas ini seperti dilematis. Bruno dipasang di lini depan, lini tengah keteteran. Dipasang di lini tengah, lini depannya kurang kreativitas, kurang tajam. Bahkan musim lalu, Bruno Fernandes ini menjadi pencetak gol yang terbanyak bagi Manchester United, di mana tentu saja ini bukan situasi yang ideal melihat sebenarnya posisi dari Bruno Fernandes sendiri ini kan bukan pemain yang yang diharapkan bisa atau memang tugas utamanya adalah mencetak gol, tapi faktanya memang Manchester United ini terlalu bergantung dengan kemampuan Bruno Fernandes dalam mencetak gol. Padahal kemampuan Bruno Fernandes menurut gue yang terbaik justru sebagai penyedia untuk pemain lain mencetak gol. Baik itu assist maupun juga kreativitas lainnya. Nah, dengan datangnya Oli Watkins dan juga Cunha, ataupun gue harapkan Mbeumo datangnya ketika gue bikin video ini sedang dalam proses, ya kemampuan Bruno Fernandes terutama dalam berkreasi, lalu juga membantu rekannya untuk bisa mencetak gol, ini bisa lebih terbantu. Dalam hal mencetak gol mungkin tidak dalam assist langsung, mungkin dalam key passes, sehingga ada pemain lain yang melanjutkan bola-bola yang enak tersebut sebagai assist katakanlah seperti itu, atau mungkin dieksekusi langsung, dimana menurut gua di situasi musim lalu itu merupakan salah satu titik lemah dari Manchester United. Kadang kreativitas dari lini tengah sudah oke, sampai ke lini depan banyak keputusan yang salah dari Garnacho misalnya, atau mungkin dari pemain-pemain lain. Kemampuan lini depan dalam mengeksekusi umpan-umpan yang bagus ini juga kurang maksimal. Rasmus Højlund misalnya. Sehingga kalau gue bayangkan, gue bisa jadi terlalu mungkin juga terlalu naif katakanlah seperti itu. Tapi kalau dari catatan yang ada, bahwa misal ada Bruno Fernandes, ada Mbeumo, ada Cunha, ada Oli Watkins, Manchester United punya tim yang berkualitas untuk dari sisi penyerangan untuk bisa mencetak gol. Sekali lagi ya, ini berkualitas dari sisi penyerangan untuk bisa mencetak gol. Karena ya itu tadi kemampuan mereka, lalu juga karakter permainan mereka, di mana mereka bukan pemain yang statis. Oli Watkins juga pemain yang sangat aktif bergerak, mencari bola, lari dari lini tengah bahkan ya. Suka dengan bola-bola daerah, memiliki keberanian, memiliki pengalaman, dan juga sudah teruji di Liga Inggris, sama seperti Mbeumo dan juga Cunha dan juga Bruno Fernandes menurut gue. Jadi kalau seandainya datang secara teori, sekali lagi ya, ini memberikan semacam kayak harapan, ada peningkatan kualitas lini depan yang sangat bisa sangat bisa diharapkan lah dari sisi fans menurut gue. Tapi sekali lagi itu masih secara teori. Nah sekarang kita berbicara masalah realita juga ya, karena realita transfer maksud gue. Karena ini bukan sesuatu yang mudah sih. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Manchester United untuk bisa mendatangkan Oli Watkins secara nyata di Manchester United. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dulu. Dan fakta juga dari The Athletic ya yang menyebutkan bahwa Manchester United ini kan juga memiliki opsi-opsi nama-nama lainnya. Dan ini juga menarik sih, situasi misalnya bursa transfer ini kan juga masih panjang ya menurut gua, dengan kemungkinan yang masih sangat terbuka untuk hal-hal lain terjadi. Tapi kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan kemungkinan Oli Watkins secara teknis. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United?
silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.